Salam, salam sehat. Apa kabar Bapak-Bapak Pelkat PKB? Semoga sehat bersama keluarga. Itulah harapan kita semua. Bapak-bapak yang sama-sama saya pengharapan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih hingga pada malam hari ini, kami dari kaum bapak-bapak melakukan ibadah PKB. Dan sebelum kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan waktu untuk kami untuk beribadah kepadamu. Semoga kami beribadah pada malam hari ini dapat seturut dengan kehendak Tuhan yang kami jadikan dalam pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan urapi dan kuasai Roh Kudus-Mu agar mampu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Bapak-bapak yang sama-sama saya pengharapan dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini yaitu terambil dari Yehezkiel 11 ayat 14 sampai dengan 25. Yehezkiel 11 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus untuk sedikit artinya bagi mereka di negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah begini firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatannya yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-roda bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik di atas
dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatannya yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkannya Tuhan kepadaku. Terpujilah Yesus Kristus. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak Pelkat PKB. Walaupun kita pada saat ini kita berada dalam situasi saat ini, yaitu COVID-19, dan kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak-bapak yang sama-sama berharapan dalam Yesus Kristus, judul bacaan kita malam hari ini yaitu janji dan pembaharuan. Yehezkel adalah seorang nabi yang berada di Yehuda dan kemudian turut serta dibuang ke Babel pada saat terjadi persaingan kekuasaan antara Mesir dan Babel. Dan Babel menang. Akhirnya Yehuda terperangkap dan tertarik dibuang ke Babel. Bapak-bapak yang sama-sama sepengharapan dalam Yesus Kristus, muncul pertanyaan, yaitu mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel malah petaka besar itu terjadi? Bisa kita lihat di ayat yang ke-14 dan baitnya sampai ke-18 bahwa kehidupan rohani bangsa Israel jauh dari Tuhan. Yaitu bisa kita baca di ayatnya yang ke-15. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi miliknya. Bapak-bapak yang sama-sama sepengharapan dalam Yesus Kristus, jelas di ayat 18 dan ayat 21 mengenai, bisa kita baca, maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya dan menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatannya yang keji dari tanah itu. Ayat 21 mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji. Perlu kita tahu bahwa kenapa ditegaskan dua kali di ayat 18 dan ayat 21. Karena itu penting untuk kita ingat semua. Bapak-bapak dalam sepengharapan dalam Yesus Kristus, di ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24 tentang penglihatan, kita jalan-jalan di Tokkare sini, kita melihat sebuah pohon di samping rumah yang sangat tinggi. Pasti kita
mengatakan, wah, bahaya sekali pohon itu kalau tidak cepat ditebang. Itu tentang penglihatan. Contoh yang kedua, yaitu kita jalan-jalan, terus kita menemui bangunan baru. Kenapa tiangnya bengkok atau tidak lurus? Kalau kita teruskan bangunan itu, apa akibatnya? Pasti runtuh atau plesterannya jelek, karena sudah awalnya tiangnya sudah bengkok, jadi pasti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil sadat teduh.